Kalang dika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sikhafi ma fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. La tasrabu aja padha ngombe sapa sira kabeh fi aniyati dzahabi ing dalem wadah emas wal fiddati lan perak. Wa la ta'kulu lan aja padha mangan sapa sira kabeh fi sikhafi ma ing dalem lempengane zahab lan fiddah. Fa innaha mongko sak temene. Ini fa innahuma. Ngono apa nama? Fa innaha apa fa innahuma? Inna. Fa inna. Wala taqulu fi sikafihima kan lagi hima. Iku lahum kedue kufar fit dunia yang dalam dunia walakum lan kedue sira kabeh fil akhirati yang dalam akhirat. Muttafaqun alaih. Tiba innaha yang aniyai langsung. Nak huma langsung dafid. Fa innaha mau satene aniyatu dapal fiddah iku lahum kedue kufar wala fid dunya ing dalem donya wala lan kedue sira kabeh fil akhirah. Wan Ummi Salamah lan saking Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Ummi Salamah qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi utawi wong kang yashrabu kang ngombe sapa alladzi fi ina idzabi ing dalem wadah fi ina il fiddati ing dalem wadah perak agane syar'nya fi ina il fiddah wa dzahab. Ada yang fiddah wa dzahab. Ini fiddah ya. Iku innama yujar jiru angin pestine ya. Sautuku ilma fil jawfi apa kerucuk-kerucuk ya. Jarjaro itu wal jarjarah sautuku ilma suwara tumibane banyu fil jofi ing dalam weteng. Ya ana wong ngombe. Salah. Iku ana swara banyu mlebu ning ngene weteng niku jenenge jarjaro. Apa krucuk-krucuk kok ngene iku. Fi batnihi ing dalam wetenge alladzi apa naru jahannama nerakane apa apine jahannam muttafaqun alaih.
Iki sing nomor 3 iki ning ngene. Ulang. Baik emas dan perak. Itu logam mulia. Nah, terus kemudian difungsikan untuk perhiasan. Yang bisa untuk menggunakan perhiasan emas dan perak itu perempuan. Untuk laki-laki perak bisa, emas nggak boleh. Ini untuk perhiasan. Tapi di sini bahasanya adalah untuk tempat atau alat. Sehingga nilainya beda antara perhiasan dan tempat atau alat. Kalau digunakan sebagai alat, maka emas dan perak ini tidak boleh dijadikan sebagai alat, baik yang menggunakan laki-laki maupun perempuan. Jadi kita harus membedakan antara itu alat atau itu sebagai perhiasan. Cuke luntu iku alat. Wong wedok nggunakake cuke luntu karo emas kayak itu. Tapi nak tusuk kundi iku alat atau perhiasan itu. Nak jungkat apa sisir itu alat, kayak itu wong itu nggo sisir emas. Nak tusuk kundi perhiasan berarti boleh. Nak ning kono alat gawe nyencang rambut ya berarti ya. Pantas itu tusuk kundi perhiasan ya. Berarti nggak apa-apa. Di kita kembalinya kepada nilai apakah itu perhiasan, apakah itu alat. Sehingga nantinya seandainya terjadi sebuah perselisihan pendapat, ono jarane kono itu, jarane kono gak itu kembalinya pada apakah itu alat, apakah itu perhiasan. Larinya ke sana. Nah, wong ngarane seperti tadi tusuk kundi itu alat, itu rambutnya ben gak rewo-rewo itu alat. Sing mengatakan alat berarti gak itu, karena emas atau perak sebagai alat itu tidak diperbolehkan. Tapi orang yang menganggap itu adalah perhiasan berarti boleh. Perempuan menghias dirinya dengan memasang tusuk gende di kepalanya biar kelihatan tambah. Nah, ini berarti mengatakan itu perhiasan. Yang mengatakan perhiasan berarti boleh. Artinya intinya itu larinya ke sana. Maka ketika kita bahas sebuah hukum itu, kita perlu melihat dari sisi arah utamanya kemana. Sehingga itu nanti kadang-kadang sering terjadi perselisihan itu, gontok-gontokan itu larinya ya beda persepsi menilai sesuatu itu. Itu diantaranya caranya memahami ketentuan fikih seperti itu. Namun ketika dalam hal tertentu para ulama dulu sudah memilihkan, menentukan, nah, itu termasuk bagian dari apa misalnya, maka kita mengikuti pendapat ulama tersebut. Kenapa? Karena ulama tersebut sudah mempertimbangkan banyak hal, ya, sudah menilai banyak hal. Nah, dalam hal berkembang untuk saat sekarang ini, dulu tidak ada, sekarang menjadi ada misalnya, maka kita menentukan nilai penilaian secara masyarakat secara umum. Nah, pengembangan masyarakat secara umum. Intinya di sana, makanya nanti ono gelas, ya, ono piring, nah, itu semuanya nggak boleh. Nah, kemudian dalam kitab-kitab disampaikan, gak itu gawe alat kejadian dari emas perak atau menggunakan alat yang kejadian dari emas perak. Asli utamanya memang menggunakan alat yang dibuat dari emas perak. Bagaimana kalau ada orang membuat ya, alat yang kejadian dari emas perak tapi nggak ingin dipakai? Gawe gelas karo emas terus dipajang di lemari. Gawe piring saka emas dipajang di lemari. Ora dienggo mangan nggunakake piring, mangan nggunakake emas, nggunakake piring plastik kira aman. Terus lah iku aku gawe iki yo tak pajang kok lemari ngono wae. Salam. Kan, garis kan. Maka dalam kaidah fikih disampaikan ma haroma istimaluhu haroma ittikhaduhu.
barang yang diharamkan untuk dipakai itu diharamkan untuk dibuat. Kenapa demikian? Karena ketika sesuatu itu sudah kita siapkan ada di situ, maka itu berpotensi untuk kita kepingin untuk memakai. Artinya apa? Artinya itu perkara akan mengkhawatirkan, membahayakan kita untuk menggunakan perkara yang haram. Nah, sesuatu yang bisa membahayakan atau memicu ya pada arah yang haram, maka secara hukum juga dilarang ya. Makanya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqta. Aslinya zina nih yang paling utama dilarang. Nah, aku gak zina kok terima berduaan tok. Nah, berduaan itu sesuatu yang menarik ke sana, makanya jangan sampai terjadi ke sana. Hal-hal yang bisa mencapai ke sana itu sudah mulai dibatasi, diamankan. Ora bakal tak gawe piringku iki ya. Tak gawe pajangan tok. Ya meskipun pajangan tok kadang-kadang yo ning ati kerentek pengen gawe lah. Kan khawatirnya ke sana. Ora iki aku wis jagungan wong loro tok ngene wae. Awale jagungan wong loro tok. Engko suwe-suwe terus ya wong jenenge sesuatu itu kadang-kadang ya ada godaannya. Nah, godaan itu yang dikhawatirkan ke sana. Makanya ma haroma istimaluhu haroma ittikhadhu. Ada salah satu guru langitan Pak Sopo di DPR. Dan di DPR itu kan Garuda ini kan pakai masih ya, sing asli DPR saat ini. Guru langitan ono sing di DPR itu dikeki ngono iku ndandakno dhewe ngono iku mingat. Gak gelem. Jadi enggak mau pakai ya. Nah, sementara ikan tuntutan kan ono Garuda ini akhirnya pesen mana yang gawe mana yang pakai kuningan, kok kuning. Artinya orang-orang seperti itu kadang-kadang yang sampai segitunya kan, yang sampai hati-hatinya penggunaan dan lain sebagainya. Nah dulu kiai ya waktu saya mondok itu bahkan piala itu ya itu kan bentuk gelas kan ya. Meskipun gede rasanya nggak mungkin digawe, tapi jari kiai haram itu. Karena itu bentuk gelas itu alat. Meskipun secara nilai nggak mungkin dipakai, tapi karena itu memang bentuk alat untuk buat minum. Nah, ketika kita membuat alat minum kok menggunakan emas, itu hukumnya juga nggak boleh. Karena memang intinya bukan dipakai atau tidak, tapi memang itu adalah alat yang dibuat dari emas perak. Ya termasuk makaroma istimalu karoma ittikhadhu kopi. Dalam sudah temen kali Pak. Ya kali Pak. Ya nak nang kene meneng ae. Ini kita mimi air ta. Masih ini enggak. Sewur mas. Ngates. Kita sedikit. Sundukin. Sunduk emas. Crazy rich. Cuma nanti dalam hal-hal tertentu durut dan lain sebagainya ya biasanya ya memang umumnya pokoknya durut itu ya diperbolehkan. Makanya misalnya untuk apa organ tubuh untune songkong terpasang untung dengan emas ini nggak apa-apa. Dulu itu ada sahabat perang ya, irungnya itu kena terus diganti ditambal bosok terus terganti Nabi ganti karo emas, diganti dengan emas kawet. Iya. Nah bahasa di sini kemarin sampaikan ya, secara umum yang namanya larangan itu untuk haram. Kadang-kadang ada larangan untuk sunnah. Larangan untuk haram, kadang-kadang larangan untuk makruh. Perintah itu wajib, kadang-kadang perintah untuk sunnah.
Nah ini biasanya ada indikasi, ini larangan haram atau larangan makruh, ini perintah wajib atau perintah sunnah. Ketika indikasi itu jelas, Menjalan Hansani Kini udah siapa Ngarep udah karuan banyak orang bisa menilai, tapi kadang-kadang indikasi itu nggak jelas. Sehingga akhirnya ketika indikasi itu nggak jelas, maka yang bisa menilai adalah para ulama. Larangan itu haram atau larangan itu makruh. Karena bahasa tulisan ya, ini kan ya bahasa omongan aslinya, terus kemudian ditulis. Saya sering nyontohkan seperti halnya kita ngomong tuh kadang-kadang kan kita kayak ngongkon, tapi justru itu haram, larangan. Ono wong dikandani ku dua blek dilarang wis lakoni terus piye. Anake menek-menek kon mudun gak gelem terus wong wis terus nang tekan pol kono pisan. Iku artinya kok ora terus dikongkon, bukan, itu artinya dilarang. Tapi wis bendino dilarang kok gak leren-leren, nanti bahasanya bahasa ngongkon, tapi aslinya ngono tetap dilarang. Itu biasanya di kitab-kitab juga ada ya, di Quran, di hadis juga ada bentuk bahasa seperti itu. Nah ini orang Arab itu gauknya, perasaannya itu bisa merasakan hal itu. Kalau orang-orang yang tidak asli Arab itu kadang-kadang sih wis karuan jelas wae ora roh maknane ya, apa mana yang nanti bahasa-bahasa sastra seperti itu. Nah di sini diantara indikasi yang mengatakan haram itu fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Tempat yang terbuat dari emas perak itu untuk mereka selama ketika di dunia ini. Jadi kita jangan mengikuti seperti mereka ya, karena mantasyabba biqaumin fahuwa minhum misalnya, itu diantaranya kita nggak boleh menyerupai mereka. Nah, ini karuan sudah dilarang dan dikatakan itu untuk mereka ketika di dunia dan untukmu kelak nanti di akhirat. Artinya di dunia ini kita belum saatnya menggunakan alat yang terbuat dari emas perak itu. Terus yang bawah ini, nah ini juga menunjukkan bentuk larangan itu adalah larangan haram. Kenapa? Karena disampaikan barang siapa yang minum menggunakan ya, tempat dari fiddah, maka sungguhnya ya, air tersebut akan apa ini? Yujarjiru fi batnihi, akan menjadikan gemuruh di dalam apa? Perutnya ya, dari umub lah bahasanya ya, kayak suara umub ya, dari api neraka, api jahanam. Ini menunjukkan bahwa kita itu memang dilarang menggunakan alat-alat yang kejadian dari perak atau dari emas. Alat ya, bukan perhiasan. Kalau cincin perak boleh laki-laki, cincin emas perak perempuan boleh, karena itu adalah perhiasan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tubiha al-ihabu faqat tahura. Idza tubiha indam nalikane disama apa al-ihabu apa kulit ya. Faqat tahura monggo teman-teman bojo al-ihab. Akhrajahu Muslim wa indal arba'ah, lan iku ing dalem munggu ulama papat ayyuma ihabin tubiha utawi dawuh ayyuma ihabin tubiha. Bukan menggunakan idza tubihul ihab, tapi ayyuma ihabin utawi endi-endine apa kulit ya, tubiha kang den sama-sama maknanya ya. Cuman bahasanya yang tadi idza tubiha ini menggunakan ayyuma ihabin. Wa an Salamah bin Muhabbik ya, radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibahu juludil maitah utawi nyamake pira-pira kulite batang iku tuhuruha sucine juludul maitah.
Sokhanya hakim wa hadis Ibnu Hibban. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat marra lewatan sinten an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin kelawan wedhus ya jurrunaha Asih maknanya narik, nyeret ngono ya. Ya juru kang nyeret ya, narik kan. Sapa sahabat ha ing satin. Pakola mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi. Lau akhadtum ihaba. Lamun ngalap sapa sira kabeh ihaba ing kulite satun. Faqalu mongko padha ngendika sapa sahabat innaha maita. Ayam senesat iku maitatun batang. Faqala ngendika sapa Kanjeng Nabi yutahhiru halma wal qaratu yutahhiru nyucake ha ing ihabah apa almau banyu wal qaratu. Al-qarat wa hubun ma'rufun yakhruju min syajaratil. Ini bentuk biji-bijian. Apa ning jenenge? Ning terjemahmu apa iki? Menggunakan apa iki? Air dan daun penyamak ngono ae. Memang alat penyamak. Secara umum hal-hal yang rasanya sepet bahkan bisa menggunakan kotoran burung dara, burung merpati. Ini kitab-kitab itu disampaikan kotoran burung merpati itu bisa untuk nyamak. Ini hubun biji bukan daun malah. Ini sing nisor kitabmu itu. Ini apa ini? Idza tubihul iya faqat tahura. Kulite batang. Kemarin wis tak singgung, hewan itu ada yang dagingnya bisa dimakan, ada yang dagingnya tidak boleh dimakan. Hewan itu kalau yang dagingnya bisa dimakan, iku nak pemotongannya sesuai, dek halal, kulitnya yo suci. Nak pemotongannya gak sesuai atau gak dipotong, itu jenenge bangkai. Yang kedua, hewan itu yang memang dagingnya tidak halal dimakan. Kalau hewan itu dagingnya tidak halal dimakan, mati nih itu bangkai meskipun dipotong, mergo motong hewan sing dagingnya ora halal dimakan tuh gak ono fungsine. Kucing disembelih karo gak disembelih padha wae. Tetep haram dagingnya. Beda karo sing hewan sing halal dimakan. Nah, hewan sing dagingnya enggak halal dimakan itu ditingkatkan, dikelompokkan jadi dua. Ya secara umum pokoknya sing kono haram dipangan karo ana sing najis muhlado. Anjing sama babi ini yang sepakat ulama sing anjing ini madzhab Syafi'i. Najis muhlado ya kalau ya. Hei. Ning kene bahasane maita.
Bangkai itu berarti hewan sing dagingnya ora halal dimakan ketika mati, atau hewan yang dagingnya halal dimakan matinya tidak disembelih. Itu bangkai. Bangkai itu semuanya najis. Bulunya najis, terus tulangnya najis, kulitnya najis, terus kabeh najis kabeh. Lah wingi tak kandakno bulu utawa lar, iku iso dimanfaatke, iso digunakake itu apabila bukan dari bangkai. Artinya bukan dari bangkai ku piye? Njukuke kewane ijek urip apa-apa. Utawa njukuke kewane mati tapi disembelih. Entoke ijek urip jukuki, didol. Ini enggak apa-apa. Tapi harame ya haram nglarani entoke ku mau ya, tapi lare mau didol boleh. Utawa entoke disembelih, bulune dijukuki didol boleh. Tapi nek entoke mati terus bulune dijukuki didol gak itu. Ku mbiyen aku cilik-cilikan ben kanca-kanca ngono, ana entok mati dibuak ning mburi ku dijukuki lare didol. Ono mbiyen iki jono kan wong lewat ngumpulno lar ngene kan ning desa-desa. Ono entok mati dibuak ning mburi omah dijukuki lare wong lewat didol. Enggak boleh karena najis ya, menjual barang najis enggak boleh. Nah urip enggak apa-apa. Lah nek hewan sing ora halal dipangan daginge iku sing lepas ketika masih urip pun dianggap najis. Bulune kucing najis. Kok kucingku dagingnya enggak halal dimakan. Tapi nek wulune wedhus enggak apa-apa. Ora najis. Wulu atau lar seperti itu. Bangkai itu najis semua. Cuman masih ada yang bisa diselamatkan, yaitu kulitnya. Kulitnya bisa diselamatkan dengan cara disamak. Kulit bangkai apa? Kulit bangkai ada yang berpendapat semua hewan, bahkan babi dan anjing pun bisa disamak. Ingat saya madzhab Maliki, ingat saya yang begitu. Tapi kalau madzhab Syafi'i semua kulit bangkai kecuali anjing sama babi nggak bisa. Sehingga ular bisa, kucing bisa, monyet bisa, pokoknya selain anjing sama babi itu kulitnya bisa disamak menjadi suci. Suci di sini adalah suci untuk dimanfaatkan, bukan untuk dimakan. Makanya masuk dalam kategori babul aniyah. Karena memang orang Arab itu barang-barang wadah itu banyak yang terbuat dari kulit. Sehingga di sini dimasukkan dalam bab aniyah, masalah tempat. Sekarang berkembang kulit-kulit gak terima gawe wadah ngono iku, gawe sabuk, gawe dompet. Kok nambah teliti iki mbiyene nyamake bener apa gak iki. Kok gak sida tuku sabuk ya, gak sida tuku dompet ya. Nah, ciri-ciri kulit yang sudah disamak dan sudah suci bisa dipakai itu, nah, proses penyamaan itu kulit tersebut direndam di air yang dicampur dengan tadi apa? Al-kordu atau barang-barang yang rasanya sepet. Korot di sini saya sendiri juga gak tahu ya jenis biji apa atau jenis apa daun apa ya gak tahu. Ning ngono bahasane hal-hal yang rasanya sepet, di antaranya ono apa kotoran burung merpati ya. Di kitab langsung dicontohkan begitu. Kadar ke hamamin juga ada ya. Setelah manuk doro. Wis dicampur terus kulitnya direndam. Mari direndam, nah, terus dikosok sing kira-kira gajehe utawa daging sing ijeh melekat ning kulit ku bersih. Putih-putih sing manggon biasanya di kuliti ya, disiseti ini kan ijono gajehe, ijono sing melekat titik-titik ngene iku. Lah iku dikosok, ijono sing angel rendam lagi.
gosok lagi sampai bersih. Nak wis bersih dibilas dengan air yang mensucikan. Nah, nak wis dibilas ngono iku berarti wis dadi suci. Sehingga di situ hanya benar-benar tinggal kulit tok, wis gak ono bekas dagingnya, gak ono bekas gajahe, wis gak ono dalem. Lah itu baru dikatakan suci. Lah rambutnya atau wulune itu nggak bisa itu suci ketika disamak. Makanya ono wong gawe apa nih tembok-tembok sing kucing ya, kulit kucing di lenteng iki ono wulune ngono iku gak suci iku. Wulune gak iso suci, sing iso suci itu kulite. Lah ning kene jono wulune kantil ngono ya gak iso berarti. Berarti kulit apa? Bulunya dihilangkan, disamak, dikerik sampai bersih, udah terus dibilas pakai air bersih. Nah, sabukmu ini delok iki jono gajah apa gawe. Lah wis kono gajah berarti wis dianggap suci, wis resik wis ngono. Lah nek diteliti mbiyen bener apa gak dan lain sebagainya. Kok sesuai sampean duwe tangga wong non muslim ya gak gelem salaman. Kemana sih mungkin wong sing mangan babi terus berpikir babi iku mundhae kudune ping 7. Salah siji dicampur karo debu. Mosok kira-kira wong non muslim ngombe ngono iku gak mungkin kan. Akhirnya terus gak gelem salaman, gak gelem iku. Sing penting didelok gak ketok ya wis. Nah, ikut teorinya seperti itu. Jeng. Takon. Kasihan. Apa nih? Bulu kucing najis nak nonton wudu megang kucing batal. Wudhunya gak batal. Yang membatalkan wudhu dengan perkara najis itu lain. Dalem. Berarti nek kena najis ngono iku ya cukup ijuk ngono wae gak usah baleni wudhu. Dalem. Nak lepas, nak gak lepas gak apa-apa. Jangan enggak masalah. Ada lagi. Wis menjual barang najis itu kan haram ya. Kalau jual cacing dulu gitu, cacing buat mancing gitu. Itu masuk apa? Cacing ini. Di barang najis itu tidak sah dijual belikan. Ini mantap sapi itu dalam kalau kakak ya, kan Pak ya, apa ya? Ini nak topik ini mantap mawon, harus. Dia ada barang milik. Ada barang itu dikuasai. Ada barang itu milik, ada barang itu dikuasai. Istilahnya ikhtisos ya, dalam fikih Syafi'i itu. Barang milik, barang najis itu nggak bisa dimiliki. Karena najis itu kan hukumnya disuruh untuk menghindari. Nah, kalau memiliki itu kan berarti mendekati kan, dimiliki, dipakai dan seterusnya. Sementara najis itu disuruh untuk menghindari. Sehingga kalau itu dilegalkan seperti itu namanya seakan-akan bertentangan ya, antara najis dan kepemilikan. Hanya saja kemudian meskipun barang najis gak bisa dimiliki, tapi bisa dikuasai. Dikuasai itu artinya orang tersebut lebih berhak daripada orang lain. Kita punya ternak kambing, kotorane itu bukan milik yang punya ternak, tapi itu adalah kekuasaannya yang punya ternak. Loh, apa bedanya milik karo kekuasaan? Karena kekuasaan itu artinya orang lain tidak boleh merebut meskipun bukan statusnya milik.
Nah dalam hal ini kita juga punya banyak contoh ya. Jangankan yang kambing itu asalnya milik saya, terus kemudian kotoran kambing milik saya, itu kan orang semua juga secara rasional, secara logika itu kan ya milih sing duwe wedhus kan begitu ya. Nah sekarang misalnya di masjid ini tempat umum, semua orang punya hak ke masjid, tapi nggak bisa dimiliki. Ketika saya masuk masjid, aku sholat, tak gelari sajadah sholat, nggak boleh tiba-tiba ada orang terus saja jiko dilek kono kalerono ya, bisa, karena saya udah di situ, saya lebih berhak di situ daripada orang lain. Itu namanya ikhtisas. Nanti ada ihyaul mawat namanya. Ihyaul mawat itu menghidupkan bumi yang belum ada orang yang memiliki. Nah, caranya piye? Ya wis dibanguni, dingguni ngono wae. Zaman dulu kan masih banyak kan yang potensi begitu. Cukup dengan kita bangun, pengen gawe apa? Pengen gawe omah, bangunan omah, nek wis dadi omah langsung dadi milik. Lah proses sebelum dijadikan rumah agak di patroki, digarisi apa, dipondasi ngono iku. Nah ini kita sudah punya hak ikhtisas, lebih berhak daripada orang lain. Kayak itu terus wong toko-toko iki belum dadi omah ya. Wis babudi terus dikeroyok enggak boleh karena sudah ya ada tempat-tempat tertentu. Makanya aku nih jual beli juga kita nggak boleh bahasanya nih ya menawar tawarannya orang lain. Wala yabi bai'a ghairihi, wala yasumu shauma ghairihi, bagaimana itu bahasanya ya? Artinya apa? Artinya mereka lebih berhak, kita akan menyakiti mereka. Koncone wis ngenyang, piro iku? Terus yang awal pikir juta 200. Ya, sana biarkan selesaikan dulu. Nak wis gak sindo lagi ditawari. Ya, kita ganti. Apalagi ada masa-masa khiyar bareng ngono iku. Atau misalnya tadi yang kita nawari ya, engko sing kita beli juga sama. Juta 100. Juta 700. Nah, artinya kan narik itu nggak boleh bentuk seperti itu. Meskipun secara hukum tadi proses jual belinya belum sah. Kalau proses jual belinya belum sah kan boleh-boleh saja kan kita seperti. Tapi secara hukum memang boleh. Seandainya terjadi nggak jadi terus dijual, hukumnya sah. Tapi haram menyakiti orang lain. Nah ini bentuk seperti ini banyak terjadi. Baik, barang najis nggak bisa dimiliki. Sementara syarat jual belinya itu harus barang milik. Kalau bukan milik nggak boleh dijual belikan. Makanya pernah ono wong nyolong HP terus didol murah-murah, ojo mbok tuku. Wah, ora sah ya. Bukan miliknya sendiri, hasil curian. Penada itu meskipun murah-murah itu hukumnya juga enggak sah miliknya sendiri. Karena bukan miliknya. Di antaranya dosa itu nomor 2-nya memang tidak bisa jadi hak milik. Duit tonggo, mari korupsi akeh terus dundum duit. Ya aja gelem, kenapa? Karena memang tidak bisa kan, meskipun dikei, aku dikei kok duit apa duit korupsi. Kono sing dosa korupsi kan, aku gak melok korupsi. Orang melok korupsi tapi melok mangan duit korupsi nih ya berdoa ya. Karena gak jadi hak milik. Di sama duit di sana. Mazhab ayuhan Kayak zaitun. kita salah satu hewannya dewe kan tidak masalah peliharaan. Sisi lain lagi
kok ini suntikan. Mari gini Pak. Kan paling mau nulis keluar mana? Yang lain kita belum kan kita ada knoplos. Dewe kesuara masih. Kayak lek kak lewat mat. Orang ke masih lewat. Lewat. Biasa aja. Siji, loro, telu. Matang ke rumah. Siji, loro, telu. Di mall sendiri. Tiga generasi. Generasi lagi bubar. Status itu. Bukan lah, aku ke Isma dari Nancy itu gak main aku dibuat. Aku dibuat kok. Api. Lho, grup iki kan pakai lho. 13. Grup iki piro? Sampai minggu. Kenapa? Grup lah. Wis piro ya sih? Ini mungkin mau tak ngomong kan tahun subscribe lah. Atau piro lah. Itu kayak ada deh. Nanti subscribe terus ya. Deburi. Terus kalah apa? sak wong loro nglak ya wis mari asline. Mau 50 tekan mari. Iya, 50 gak mari. Aku tuh. Sak wong loro nang sak omah loro nglak mari. Kene lho. Itu lumayan dulu. Kae video dhewe. Ora iso. Ke Mas Yon dulu. Dikon ya aku nake. Kan juga begitu. Aku nih bisa tak kalau Terima kasih. tak hack. Saya takut. Babi. Ini laptop babi. Oh, suara nih. Babi. Saya agak ayunan itu. Oh, ya. 16 saiki. 16. Nambah meter lus. Lima, nek bisa 16 kok. Subscribe ya. Kan ini tak bisa Iya, tuh. Anak ini Ini start online ya. Akan kono limo. duwe TikTok tok. rindu aja rindu. Akan ko limo. Keluarga adik Akan ko limo. Ngono bisa tak kok. Iya, mungkin bisa. Lumayan banget. Dari limo di lebok laptop lo tadi selingkuh. Ini dari Samsung. Ya negara begini. Oh gak kon gini. Sampai. Tengkala. Ya. Semua ada sendiri. Jangan. Cukup dulu. Baik, untuk perkara yang najis yang tidak bisa dimiliki, tapi kita punya hak untuk menguasai itu dalam mazhab Syafi'i istilahnya itu nakluliyah. Memindah kekuasaan. Nah, nakluliyah di ujrotin atau di apa yang bahasanya. Kalau ujroh itu hubungannya dengan sewa, taman hubungannya dengan jual beli. Bi'iwadin, nakluliyat bi'iwadin. Memindah hak kekuasaan dengan ganti, dengan ijolan. Bentuknya seperti jual beli. Ya nanti seperti pupuk kandang lah. Terus akhirnya ono wong, aku tak nggawa sak-sak ya. Wis gawon gawa apa? Aku gak ono piro lho, 5.000 wis 10.000. Nah, ini begitu itu bukan jual beli. Kenapa? Karena barangnya najis. Ya, istilahnya enak lu lihat di iwadi.
Karena mazhab lain ada yang mengatakan yang penting ada manfaatnya. Meskipun barang itu najis, itu ada manfaatnya, boleh dijual belikan. Mazhab lain ada yang seperti itu. Mazhab Syafi'i itu ketoknya kadang-kadang dipikir lah kok yang penting manfaatnya wis. Tapi ternyata arahnya ke sana karena najis itu disuruh untuk menghindari. Nah, perkara yang disuruh untuk menghindari kok malah dimiliki kan ditarik kan begitu. Arahnya ke sana. Jadi artinya semuanya punya alasan-alasan pribadi. Jadi tetap bisa tapi bahasanya naklulihat. Kalau yang lain ada mengatakan bisa tapi bisa yang penting ada manfaatnya. Kayak cacing itu kan kayak mancing dan lain sebagainya itu ya arahnya ke sana. Tadi asal tapi balai di sapi sama gawa tapi sampai kira Tapi ada harganya dan cacing ya. Iya. Iku ya gak apa-apa gawon iku sak bungkus iku tinggalin 5.000. Berarti akadnya yang disamarkan terus ya. Iya ya nah untuk orang awam wis pokoke ana sing dodol ya jarno ngono ya ono. Mazhab lain yang memperbolehkan kan ya wis. Mazhab Syafi'i itu namanya nakluliyat biiwadin, tapi ada mazhab lain mengatakan yang penting ada manfaatnya, boleh dijual belikan. Ada lagi yang lain. Iya Gus, lanjut. Bukan enten apa itu daging yang halal dimakan sama hewan yang suci gitu seperti najis. Nah, kalau kucing itu pripun secara hewan sendiri dia suci, tapi kalau secara daging kan haram. Untuk akad jual belinya itu seperti apa, Gus? Ya. Kucing boleh dijual belikan. Karena satu dia suci, nomor dua dia juga bisa untuk diingoni untuk itu kan orang yang untuk senang-senang gitu kan ya itu bisa untuk itu. Nah terus sampean lah kok terus disembelih dipangan piye? Ya kita nggak usah jauh ke sana karena sampean mikir ngono iku jenenge wong maksiat ana wae. Apa tuku pisau ning gone pasar ya. Pisau dapur iso dimateni wong gak? Ya iso, nek dimateni wong piye? Ya kasih tutup pisau. Ya artinya arahnya itu ada manfaatnya dan manfaat umumnya itu juga nampak kelihatan barangnya suci. Nak wis mati didol gak itu. Nak wis mati didol gak itu. Makanya seperti barang-barang yang seperti itulah ya sing kayak bentuk kucing barang niku ya. Nah nak cacing nek misale ijo urip kan suci ya. Tapi termasuk hasyarot. Hasyarot itu menurut fikih itu gak ono manfaate, kaya apa bentuk ngono iku. Kayak misalnya ya barang-barang hasyarot itu serangga lah ya. Dengan kitab-kitab langsung ada hasyarot atau serangga itu ya tidak ada manfaatnya, bukan najisnya. Tidak ada manfaatnya. Karena kalau hidup itu enggak najis. Nah hidup gak najis ya. Najisnya kena mati. Terus untuk apa ya? Gak ada manfaatnya hasyarot ya. Dengan kitab-kitab. Cuman sekarang perkembangan zaman sekarang itu ya, banyak kita temukan nilai-nilai manfaat yang akan kita dapatkan. Cuman pertanyaannya nanti manfaatnya itu untuk apa? Untuk ini. Lah ketika manfaatkan masih hidup atau sudah mati? Ya dipateni dhisik lagi iso manfaat. Berarti kan najis dhisik kan? Langkahnya nggak bener. Tapi nak kucing memanfaatkan ketika urip ya iso kan masih hidup kan. Oh no manfaatnya cara nih pateni dhisik terus digawe ngene. Berarti manfaatnya setelah mati. Berarti nak urip kono manfaatnya mergo isone manfaat dipateni dhisik. Sementara mati dadi najis itu dianggap kono manfaatnya berarti. Langkahnya seperti itu. Langkahnya menilai no manfaatnya no piye carane pateni dhisik terus digawe ngene. Oh berarti manfaatnya setelah mati. Nah ngono sebelum mati burung iso dimanfaatke. Kalau begitu ngedoli jek urip, berarti waktu urip kok ono manfaate. Manfaate mengko nak mari mati. Lah mati iku najis, gak iso dipakai, gak iso didol. Padha karo dodol buah, ya, mangga misalnya. Ijo pentil cilik-cilik ngono iku. Iku gak sah lho. Iku ono manfaate kapan? Sok nek wis gedhe, ya dolen nek wis gedhe ae kok. Mergo ijo cilik urung ono manfaate. Hampir seperti padahal mangga dhewe kan halal kan ya. Halal tapi memang
Lah kaya apa ngono iku dipangan yo. Sapa sing gelem mangan ngono iku? Itu nek sing wis iso dirujaan ngono iku berarti ono manfaate. Sing je mangga pentil cilik-cilik ngono kan. Kuwi dianggap ono manfaate. Ada lagi? Kalian barang haram, misalnya bangkai ayam itu kan dimanfaatkan dibakar silakan lele atau ikan-ikan tentang Kira-kira lele ini mangan bangkit dosa apa gak? Gak ya berarti gak lapo-lapo kan awake dhewe kang lakoni perkara dosa. Nak lele ini makan bangkit kok dosa berarti gak itu. Lele sapi. lele Lele kudung. Berarti kita memberikan sesuatu yang secara hukum haram, tapi yang mengkonsumsi dia yang tidak terkena hukum taklif, ya tidak terkena hukum haram. Jadi dia gak dosa ya gak apa-apa kan. Gak apa-apa. Lah engko dagingnya piye? Ya gak apa-apa ya. Kasih itu mah. Mergo sing ketika wis dipakano lele dadi lele kan nek dimasak kowe mangan apa? Mangan lele. Lah mangan lele kan oke mangan pakai ayam. kotoran barang Iya, Pak, kali kotoran barang iki. Kotor ayam mangan kotoran. Eksis itu gak meter. Berarti kalau dikiaskan tentang korupsi ini gua Ada. misalnya korupsi ini Ada. seberapa? Ada. Paling iki masalah sing kalah. Paling ini baik banget. paling biasa Enggak, timbang sudah nih. DKI nggih. Masa ditara iki korupsi. Paling ada. Ning ngene kita iki sampaikan muamalah karo wong sing aktsaru mali haram iku makruh. Nak gak yakin barang itu jelas harame. Nak yakin barang itu jelas harame gak itu. Ini kayak misalnya karo nak ning gone kan ning gone pemimpin raja apa sing sultan ya bahasane kono sing hartanya itu banyak haramnya ya duwe halal tapi akeh harame. Terus ketika kita transaksi itu kita nggak tahu iki sing halal apa sing haram ya kita nggak ngerti itu hukumnya makruh. Nak jelas ngerti harame hukumnya haram. Nak jelas ngerti halale hukumnya halal. makro Kemudian yang gue kono uding ya, bener. Misal kita mau berkunjung ke rumah orang yang korupsi, kan pastinya kan dikasih makanan itu haram enggak? Dia punya gawean sing menghasilkan barang halal enggak? Iya. Kan karena dia kerja itu untuk gaji kan. Berarti ketika kita datang disugati, kita kan nggak tahu iki sing ge blonjo duit korupsi apa duit gajiane kan gak ero kan. Ya berarti nggak apa-apa gak ero. makro Orang awam. Ambiyen to nggo kuwi ana wonge apa jenenge ngene. Ya meh kaya lurah, lurah burung niku. Sing nyekel preman-preman itu. Ono kemalingan itu. Misalnya dulu ternyata sampai dia kenal apik pondok. Iku aku iki kemalingan ning ndi? Omah kono kapan dina apa? Langsung parane ngerti ya. Iku ngene bolo aku belekno. Roh niku. channel Tidak hanya channel, dia yang menguasai gitu. bosnya bosnya berapa Boro. Mulai nak neng omah ya Allah. Sama kopiahan. Musuh. Nyamar. Mana neng omah iku? Beli Nggo soto. barang yo enggak ono barang gula to apa. Ngomong wis. Niki halal. Estu. Tidak ada omah go iki karo ngomong. Estu niki halal iki. Estu betul saking sing iku. Oh no, ini. Ada hukumnya. Ada lagi. Pintu gini.
Wan Abi Ta'labah lan saking Abi Ta'labah Al-Husni radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Ta'labah kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah inna sak temene ingsun iku bi ardi qaumi ahli kitabin kelawan ana bumine kaum bi ardi qaumin kelawan ana bumine kaum ahli kitabin rupane ahli kitab. Apa nak kulo ana toh mongko mangan sapa kita fi aniyatim ing dalem pira-pira wadahe ahli kitab. Kala ngendika sapa Rasul la takulu fiha aja mangan sapa sira kabeh fi ing dalem aniyatihim illa alla tajidu kejaba yen to nemu sapa sira kabeh ghairoha ing liyane aniyatihim fasilu mongko illa Allah tajidu kejaba yen to ora nemu sapa sira kabeh ghaira ing liyane aniyatihim fasilu mongko basu sira ha ing aniyatihim wa kulul mangan sira fi ing dalem aniyatihim muttafaqun alaih. Wan Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna nabiyya satamni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu lan pira sahabat kanjeng Nabi kutawadhu padha wudu sapa Nabi ashabahu min mazadatim ra'atin saking mazadah iku jenis bentuk wadah ya al-qurbah yuhmalu fihal ma' ya tempat yang dibuat apa ngusungi banyu musyrikatin kan apa di situ bahasanya wadah bekal wanita musyrik ya wadah gitu aja ya perempuan musyrikatin kang musyrik muttafaqun alaihi hadisin tawilin. Di sini tanyakan ya. Dari dulu ternyata sudah ada kan karena memang dulu Nabi juga hidup bersama dengan orang-orang non muslim. Mau makan apakah bisa kita makan di tempat milik mereka, milik orang non muslim? Nabi bilang la takulu fiya ojo ya, jangan makan menggunakan wadahnya mereka kecuali kalau memang kamu sudah tidak menemukan lainnya. Maka pakaian gak apa-apa tapi kumbahan dhisik fasiluha wa kulu fiha. Kumbahan dhisik terus mangan ning kono. Nah di sini itu bahasanya diperintah. Ini perintah wajib apa enggak? Nah, tadi dikatakan kan kalau perintah itu ya umumnya wajib. Nah terus perintah yang wajib yang seperti apa? Makanya orang itu kalau hafal hanya satu hadis kok iki lho perintah ini berarti wajib. Padahal ternyata di sini disampaikan ono hadis liya maneh mengatakan Nabi dan para sahabatnya itu wudu menggunakan tempat dari perempuan yang musyrik. Nah kalau misalnya tempatnya orang kafir itu dianggap najis, terus ning kono wudu menggunakan tempat itu banyune kan najis pisan kan. Tapi nyatanya Nabi juga wudu menggunakan tempat tersebut. Ini menunjukkan bahwa di sini itu disuruh nyuci ya nyuci hati-hati. Bukan nyuci secara bukan ngumbah ya secara hukum wajib dalam arti kita meyakini bahwa wadah itu jelas najisi terus kudu dikumbah bukan. Kita sekedar hanya untuk ikhtiyat hati-hati ben resik sapa ngerti ono kotoran sing dadekno penyakit misalnya kan. Karena arahnya akan makan. Buktinya ternyata Nabi ini dalam hadis lain menggunakan tempat dari perempuan musyrik airnya langsung dipakai wudhu. Ini menunjukkan bahwa tempatnya juga bukan terus najis meskipun punyanya orang muslim. Makanya tadi dikembalikan ketika kita interaksi dengan orang non muslim itu sedeloken ketoke ngono wae. Ketoke gak ono kotorane berarti suci. Karena memang kita tidak dituntut untuk sampai detail ngurus sampai biyen mbahmu piye wis bener apa durung, enggak sampai ke sana. Wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sak temene sama ini qadah ini juga nama dari tempat ya. Beliau Nabi iku ingkasaro pecah apa qadahan Nabi fatakhadha mongko nuli ngalap sinten Kanjeng Nabi makana sya'bi ing panggonane apa? Pecah ya. Retak silsilatan min fiddatin.
isolus bisik apa nyambung sesuatu dengan sesuatu itu silsilah. Gimana nih obongnya? Mereka membuat tempat pengikat pada Pengikat pinggirnya. ya, sing nyambung ikat ya. Sing isolus bisa isol ya sing nemokake, sing nyambung, sing nemokake sesuatu dengan sesuatu ya pengikat tadi ya. Silsilatan ing ya kadang ono sing manane tali ya. Atau ya pengikat tali min fiddatin saking perak. Akhrajahu Al-Bukhari. Ini kembali kepada ada. Nah ada seko emas gak itu, ada seko perak gak itu. Kanjeng Nabi pernah punya ada retak. Nah retak ini kan antaranya yang sini sama sini kan gak nyambung. Wong jenenge pecah. Nah kemudian tempatnya retak itu ditutup karo perak. Ben kene karo ngene nyambung sehingga nanti banyu gak bocor. Nak bolong nambal, nak pecah apa jenenge? Ya nambal padha ae. Artinya terus kemudian muncul ning ngene kitab itu lah nek duwe wadah pecah, terus ning kono ditambal nggunakake perak. Bagaimana hukumnya? Nak wadah perak langsung kan gak itu. Nak tambalan nggunakake perak seperti apa? Di situ ada rinciannya banyak. Nak tambalane perak iku gede diniati menghias, artinya diniati menghias itu apa? Iso ditambal karo liyane perak. Tapi kalau perak wae ben ketok apik sekalian. Nah, ini namanya lizina, tujuannya kayak menghias. Ini enggak boleh. Nah, punya alasan, lampung lagi perak. Nak gak perak iku engko gampang ucul maneh, gampang ya ora kurang lengket. Berarti ning kono perak punya kekuatan lebih daripada yang lainnya. Berarti ada hajat namanya. Ya, ini boleh. Makruh nak ombo nak gede. Dan nak cilik tujuannya untuk menghias itu makruh. Nak cilik tujuannya ben kuat itu boleh. Itu perak. Nak emas ini ada pendapat yang mutlak pokoknya gak itu nak emas itu. Ono yang mengatakan nak cilik paling ya. Cilik ono hajat dan kuat iku makruh. Nak cilik berhias iku haram. Apa maneh gede. Gede lil hajat pun makruh. Haram. Emas lho ya, emas. Emas iku nak gede tujuannya untuk menghias atau untuk ben kuat hajat iku haram, emas. Tapi nak perak untuk berhias haram, ben kuat makruh. Memang perak ini apa nilai hukumnya agak rendah sedikit. Wong lanang wae itu berhias enggak ke perak. Lah nek tambalane titik iku nak nggunakake perak ben api iku makruh, ben kuat itu boleh, enggak apa-apa. Nak emas titik ben kuat iku makruh, nak ben api iku haram. Sing titik nak sing akeh iku haram. Baik lil hajah maupun li zina, baik ben kuat maupun ben api. Lagi kan Nabi tahu ini gunake fiddo. Gunake fiddo. Ini kan umum kan kemudian dirinci. Nah ini mazhab Syafi'i untuk dirinci. Gede apa cilik? Tujuanmu apa? Ben api apa ben kuat? Nah ini kan ada rinciannya. Di sini hadisnya kan secara umum seperti itu. Nah bentuk rincian ini kan juga mempertimbangkan dari apa? Sasaran dari kenapa emas tadi tidak boleh dipakai untuk tempat, perak nggak boleh untuk tempat. Meskipun bukan emas aslinya tapi tambahi perak, tambahi emas ini tujuan utamanya juga sama dengan langsung wadah emasnya itu, makanya haram misalkan begitu kan. Ulama-ulama arahnya ke sana. Takkan. Tanglet yang terkait perak tadi, misal kalau misalnya dokter gitu, karena ada alat-alatnya saking
Itu misalnya yang saya tahu ada yang saking perak ngoten wis pundi. Apakah boleh dipergunakan atau apa? Tapi untuk kesehatan, untuk alatnya itu. Ning gone udah terkait dengan nilai kedokteran itu kalau tujuannya apa kan perlu gitu. Kalau memang darurat tuntutan ya nggak apa-apa. Karena kita nggak ngerti kan terkait dengan kedokteran. Anak wong mangan gunake gelas perak nih, mosok tuntutan darurat kan kayak kan. Nah orang ngombe gunake gelas emas. Terus kira-kira banyune sing mlebu terus dadekno gatel piye ngono ya. Nah memang seperti itu ya nggak apa-apa. Aku nak ngombe gunake plastik, gunake Dulu apa? apa? Akhirnya terus alergi, gatel gak. Tapi nak gelasnya gunake gelas emas. Iki ora gatel gak piye lah. Itu namanya darurat kan nggak apa-apa. Masuk. Apa bener itu? Nah untuk alat kedokteran itu arahnya ke sana tidak saya nggak ngerti. Kalau misalnya kalau tidak menggunakan alat ini nanti berpotensi banyak kuman sehingga nanti kalau untuk mengobati untuk ini nanti justru kumannya akan menjadi lah ini kan darurat namanya. Nah, alasan-alasan itu saya nggak ngerti ya. Racun mas. Ini lagi paculi karo mas gue buaya lagi. Niki enten pele Gus. Kan nanti kecelakaan. Heeh. Pele mas itu. Pele apa? Perak kan mas. Perak jadi. Oh perak. Iya, maksudnya itu tujuannya kan kesehatan. Kesehatan itu kesehatan. Oh seru berarti. Dan di dalam, nah di dalam ngono iku gak ketok gak masalah. Mungkin kita Caranya Saya ngaruh. nggak bisa Lagi ngaruh. pelan-pelan nih, Kak. Korok. Kumannya itu kan. Ya iki gak apa-apa ya karuan ya. Pengobatan kesehatan karuan. susu. Ya susu emas ben laris karo aku. Ada lagi? Cukup sih ya sambil ini. Setengah setengah. Iya, dengan ya biasanya kadang-kadang kelewatan. Tidak sulit. Iya no beda. Ini atau nih nggak tegak. Oh, wis ora biasa. Aku sore lala. Teng-teng itu. Kan belas. Allahumma aftah alaina futuhal arifin hikmatika wansur alaina rahmataka ya Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma zidna ilman nafi'an Allahumma hdina bil hidayah waj'alna mimman syariki ridha wa la tu'adina wa yansi wa qala daj'alna mimman khalaqa amraka wa asala hasbunallahu wa ni'mal wakeel ana rabbika rabbil izzati amma yasifun